Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nirmala, saya dari kelompok 5. Di antaranya ada Ahmad Rafaldo, Bella, dan Saputri. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya, yaitu hakikat dan teori dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, berbicara tentang hakikat dalam akidah akhlak, itu adalah sebuah atau suatu upaya yang terencana untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan membentuk akhlak yang mulia. Kalau berbicara tentang akidah dan akhlak, itu mempunyai pengertian tersendiri. Kalau akidah itu adalah keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan akhlak itu adalah perilaku atau karakter seseorang kepada Allah, diri sendiri, manusia, dan bahkan lingkungan. Nah, jadi belajar akidah akhlak itu bukan hanya teori, melainkan juga belajar tentang keteladanan, pembiasaan, atau bahkan langsung ke pengalaman nyata. Nah, dalam pembelajaran akidah akhlak itu ada 2 ruang lingkup, yaitu ada aspek akidah dan aspek akhlak. Di mana aspek akidah itu tentang belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat, terus iman kepada Allah, malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan qadar. Kalau aspek akhlak itu belajar tentang akhlak kepada Allah, contohnya sabar, ikhlas, bersyukur, dan lain-lain. Bukan hanya akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Nah, jadi ada beberapa juga urgensi kalau kita belajar dalam akidah akhlak. Di antaranya itu kita bisa mempunyai pegangan moral, terus kita bisa membentengi diri kita dari dampak globalisasi, contohnya hedonisme, pergaulan bebas, atau bahkan narkoba sekalipun. Nah, lanjut ke materi teorinya. Teori dalam pembelajaran akidah akhlak itu ada 4. Yang pertama ada behaviorisme. Ini tuh lebih berfokus kepada pembiasaan atau stimulus respon. Nah, yang kedua ada teori kognitivisme. Itu lebih berfokus kepada proses berpikir dan pemahaman konsep. Yang ketiga ada teori humanisme, itu lebih berfokus kepada pengembangan diri, terus nilai-nilai moral, emosi, terus yang terakhir ada spiritualitas. Nah, yang keempat ada teori konstruktivisme. Ini itu lebih berfokus kepada belajar melalui pengalaman nyata. Nah, kita juga harus memahami strategi dalam pembelajaran akidah akhlak di era modern yang sekarang ini. Kita bisa melakukan seperti keteladanan, terus pembiasaan karakter. Kita juga bisa melakukannya dengan diskusi, studi kasus, terus refleksi. Kita juga bisa kolaborasi antara sekolah, guru, atau bahkan orang tua. Nah, itu. Jadi selanjutnya di sini saya sudah, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella, NIM 2411085. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 dan 4. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelompok 3 yang berjudul Iman, Islam, dan Ihsan. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui, iman itu secara bahasa percaya, secara istilah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Terus iman itu kesatuan hati, ucapan, dan amal. Nah, definisi iman menurut ulama, Imam Al-Baihaqi mendefinisikan bahwa iman itu adalah amal soleh,
bagian dari iman. Terus menurut Abu Ubaid, iman itu adalah niat, ucapan, dan amal. Dan menurut Al-Anjuri, iman itu wajib terdiri dari hati yang yakin, lisan yang mengakui, dan anggota badan yang beramal. Nah, di sini juga ada unsur dan ciri orang beriman. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama itu ada ikrar hati, yang kedua itu ada ucapan lisan, terus yang ketiga itu perbuatan. Nah, sifat orang beriman itu teguh dan tidak mudah goyah, mau menerima nasihat, haus ilmu, takut amalnya kurang, dan semangatnya beramal. Terus tanda orang beriman dalam Al-Quran, hatinya itu bergetar saat nama Allah itu disebut. Nah, ada tawakal, menjaga sholat, menafkahkan harta, menjaga kehormatan, dan menepati janji dan amanah. Terus manfaat iman dalam kehidupan. Jadi manfaat iman dalam kehidupan itu menenangkan jiwa, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan, membentuk keberanian dan optimis, menjadi kunci kehidupan adil dan makmur, mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan Islam. Nah, Islam itu adalah sistem hidup lengkap yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Terus manusia dan alam juga menyangkut seluruh aspek ibadah, moral, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan, dan budaya. Nah, 3 dasar utama Islam itu, yang pertama akidah atau keyakinan rukun iman. Yang kedua itu ada syariah, aturan ibadah atau muamalah. Dan yang ketiga itu perilaku yang mencerminkan iman. Nah, Islam dalam kehidupan sehari-hari itu ya ibadah atau sholat, puasa, zakat, haji. Kalau muamalah, ekonomi, sosial, politik, keadilan dan anti diskriminasi, ilmu pengetahuan. Terus ada lingkungan atau menjaga bumi sebagaimana. Nah, secara sejarah perkembangan Islam itu sangat yang pertama itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Awal sistem pemerintahannya itu Islam, Khulafaur Rasyidin ke Umayyah, terus ke Abbasiyah. Masa keemasan Islam itu adalah lahir ilmuwan besar. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan dengan ihsan. Jadi ihsan itu beribadah kepada Allah seakan Allah melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah itu selalu melihatmu. Ihsan itu mutu tertinggi dalam beribadah. Jadi kedudukan Islam itu tingkatannya itu tertinggi. Yang pertama itu ada Islam atau amal lahir, yang kedua itu iman, keyakinan batin, terus yang ketiga itu ihsan, kualitas hati dan amal. Terus ihsan dalam kehidupan itu misalnya dalam ibadah. Nah, sholat khusyuk, terus puasa menjaga diri, bukan hanya dari lapar, terus tadabbur Al-Quran. Nah, dalam hubungan sosialnya juga jujur, adil, tidak menyakiti orang, berbuat baik meski tidak dilihat orang. Dalam menjaga diri, menghindari maksiat dengan sadar bahwa Allah itu mengawasi. Dalil ihsan itu hadis Jibril. Jadi Quran surah An-Nahl ayat 90, Allah itu memerintahkan berbuat ihsan. Terus di Quran Al-Ankabut ayat 69, Allah itu bersama orang yang berbuat ihsan. Nah, contoh praktik ihsan itu sholat sendiri tetap khusyuk, sedekah tanpa pamer, menahan amarah,
tidak menipu meskipun ada kesempatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul tokoh-tokoh tasawuf. Tokoh-tokoh tasawuf dan pemikirannya. Ada Rabia Al-Basri. Rabia Al-Basri seorang tokoh tasawuf wanita pertama yang mempengaruhi dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Basra, Irak pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dengan keluarga yang miskin. Meskipun tokoh tasawuf wanita ini hanya keluarga yang kurang mampu, Rabia mengembangkan pemikirannya tentang cinta dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni tanpa mengharap pahala. Pemikiran dan kontribusi beliau ini sebagai pelopor konsep cinta murni kepada Allah atau dalam bahasa Arab yang disebut mahabbah ilaih. Dalam pandangan beliau adalah yaitu seseorang seharusnya mengabdi kepada Allah bukan karena takut neraka serta menghadap ke surga, melainkan karena cinta sejati kepadanya. Adalah konsep Rabia sebagai berikut adalah cinta murni yang disebut juga mahabbah. Rabia ini mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah harus didasarkan pada cinta yang tulus, bukan pada motif takut atau pengharapan. Dan yang kedua adalah kesadaran transenden. Rabia mempercayai bahwa seorang hamba harus mencapai keadaan di mana hanya Allah yang ada di dalam kesadarannya. Menurut pemikiran Rabia ini adalah berpondasi penting, di mana beliau mengatakan bahwa cinta murni kepada Allah atau mahabbah ilaih yang merupakan salah satu pengabdiannya kepada Allah SWT tanpa adanya pengharapan pahala. Dan yang kedua adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamidil Ghazali, adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam. Al-Ghazali lahir di Tus, Khurasan, dan menjalani karir yang cemerlang sebagai teolog, tasawuf, dan filsuf. Al-Ghazali ini pernah dijadikan sebagai rektor Al-Azhar University di Kairo, Egypt, sebelum akhirnya meninggalkan posisinya sebagai rektor Al-Azhar University Egypt untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, yakni asketik dan tasawuf. Pemikiran dan kontribusi beliaunya adalah Al-Ghazali ini adalah tokoh tasawuf yang berhasil mengkonsiliasi tasawuf dengan syariat Islam dan teologi melalui karya-karyanya. Karya-karyanya adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang berarti
menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama menjadi karya yang monumental yang menggabungkan antara fikih, teologi, dan tasawuf. Kontribusinya adalah integrasi tasawuf dan syariat. Beliau menunjukkan bahwa tasawuf yang sejati harus didasarkan pada fondasi yang kuat dari syariat Islam, bukan meninggalkannya. Beliau mengkritik tasawuf ekstrem yang mengabaikan kewajiban religius. Yang kedua adalah ilmu hati atau yang dikenal sebagai ma'rifat. Al-Ghazali ini mengembangkan konsep pengetahuan hati atau yang dikenal sebagai ma'rifah yang melampaui pengetahuan intelektual. Pengetahuan ini adalah hasil dari pengalaman langsung dan perasaan yang mendalam terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tazkiyah an-nafs atau yang dikenal purifikasi jiwa. Ia menekankan proses pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk, dan juga penghiasannya dengan sifat-sifat mulia sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafali Ramadan akan sedikit menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada amar ma'ruf nahi munkar, adalah kewajiban dalam Islam. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, nahi munkar mencegah kemungkaran dan perbuatan dosa. Tujuannya menjaga masyarakat tetap berada dalam nilai Islami dan mencegah kerusakan moral. Dasar hukum Al-Quran kamu adalah umat terbaik, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Quran surah Ali Imran ayat 110. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Hadis riwayat Muslim. Pengertian amar ma'ruf. Amar ma'ruf memerintahkan perbuatan yang baik dan benar, kebaikan yang sesuai perintah Allah, ibadah, adab, kejujuran, keadilan, dan amal soleh. Pengertian nahi munkar. Nahi munkar mencegah dan menghentikan perbuatan buruk. Munkar segala yang bertentangan dengan syariat, seperti maksiat, kezaliman, kebohongan, dan kerusakan moral. Tujuan amar ma'ruf nahi munkar menjaga masyarakat dari penyimpangan, menumbuhkan kesadaran beragama, menghindarkan umat dari kemaksiatan, mewujudkan kehidupan sosial yang aman, damai, dan Allah ridhoi, membentuk karakter yang taat dan bertakwa. Tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama itu dengan tangan, tindakan nyata jika punya kewenangan. Kedua dengan lisan, menasihati, menegur, mengingatkan. Ketiga itu dengan hati, membenci kemungkaran jika tidak mampu mencegah. Syarat amar ma'ruf nahi munkar: mengetahui hukum perbuatan yang dinasihati, cara yang digunakan tidak membuat mudarat lebih besar, berniat ikhlas karena Allah, menjaga adab dan tutur kata, tidak dilakukan dengan kekerasan bila tidak diperlukan. Hikmah dan manfaatnya: menjaga lingkungan sosial tetap baik, menghindari kerusakan moral, memperkuat ukhuwah dan kebudayaan, menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam syariat, mendapat pahala dan ridha Allah. Contoh amar ma'ruf dalam kehidupan: mengajak teman sholat, mengingatkan untuk jujur dan amanah, menyuruh orang adik atau kakak untuk belajar, mengajak sedekah dan berbuat baik.
Contoh nahi munkar dalam kehidupan, menegur teman yang berkata kasar, mengingatkan keluarga agar tidak ghibah, menghentikan tindakan bullying, melarang teman menyontek. Amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah penting dalam Islam. Menjadi ciri umat terbaik harus dilakukan dengan adab, hikmah, dan kasih sayang. Tujuan utamanya menciptakan masyarakat yang berakhlak, adil, dan taat. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.